Visi penanganan pelanggaran ini, Bapak Ibu sekalian, yang nantinya, yang nantinya itu mengeksekusi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Di Panwascam itu ada divisi P3S, ya. Kalau ternyata teman-teman di lapangan pada saat pengawasan mendapati satu temuan pelanggaran, nanti yang mengeksekusi itu adalah teman-teman Panwascam. Kalau dia sifatnya rekomendasi, kalau dia sifatnya pelanggaran administrasi, kategori pelanggaran administrasi, maka nanti Panwascam akan memberikan rekomendasi ke PPK atau PPS. Tapi kalau ternyata ini temuannya adalah pidana pemilu, ya, maka nanti yang menangani itu adalah Sentra Gakumdu yang ada di bawah Sumber Samarinda, dan saya sebagai koordinatornya. Bapak Ibu sekalian, ya mungkin sebelum masuk ke sedikit materi saya, nanti juga akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah paham walaupun sedikit apa pelanggaran yang hari ini ada di Bawaslu. Maksudnya jenis-jenis pelanggaran apa? Yang pertama ada pelanggaran administrasi, yang kedua ada pelanggaran pidana, yang ketiga ada pelanggaran kode etik, dan yang keempat ada pelanggaran lainnya. Pelanggaran administrasi itu terkait pelanggaran mengenai pelanggaran yang terkait mekanisme tata cara atau mekanisme prosedur, ya. Yang tidak sesuai dengan PKPU maka masuk sebagai pelanggaran administrasi. Nah, kalau pelanggaran pidana itu adanya perbuatan melawan hukum yang diatur oleh undang-undang. Kalau ternyata itu tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu adalah pelanggaran terkait ketika penyelenggara itu tidak profesional, tidak berintegritas. Kita, teman-teman sekalian, itu juga bisa dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Kalau ternyata teman-teman itu dianggap mungkin main mata dengan partai politik, ya, atau dianggap tidak egaliter atau tidak equal, ya, yang di sana diawasin, yang di sini tidak diawasin, ya, begitu ya. Bisa jadi ada laporan masyarakat ke kita. Nah, yang nanti akan memeriksa teman-teman apakah teman-teman melanggar kode etik itu saya, ya, itu saya. Atau mungkin kalau bahasanya kalau di kepolisian itu ada yang namanya Kadif Propam. Ya begitulah, ya kan. Nah, jadi pemeriksaan kode etiknya teman-teman itu nanti saya yang eksekusi. Ya, jadi saya berharap bahwa selama tahapan itu tidak pernah saya memeriksa teman-teman sebagai pelanggar kode etik. Amin, ya. Itu yang jadi harapan besar saya, karena agak sedikit miris ketika yang saya periksa adalah jajaran saya sendiri, seperti itu. Nah, itu yang satu ya. Terus saya berharap teman-teman sekarang ini sudah kenal dengan lurah, sudah kenal dengan PPS, sudah kenal dengan Babinsa, sudah kenal dengan Babin Kamtipmas. Sering-sering itu berkoordinasi sama mereka biar ibaratnya ada penguatan, ya, terkait pengawasan. Saya juga berharap bahwa teman-teman itu bisa melebur ke masyarakat, nanti bisa melakukan pemetaan sendiri di mana lingkungan yang ternyata sering terjadi pelanggaran, apalagi itu pelanggaran saja pelanggaran pidana, ya. Nah, ini yang menjadi harapan besar saya. Teman-teman sudah mulai mapping, sudah mulai memetakan di RT mana yang biasanya rawan terkait money politik, ya. Nah, itu karena nanti kami menyusun namanya indeks kerawanan, kajian-kajian terkait ini memang sering tidak terjadi money politik, tapi biasanya KPPS yang bermasalah. Nah, itu juga jadi fokus kita, ya. Itu satu. Itu yang kedua. Terus juga teman-teman sekarang sudah mulai harus paham tuh batas wilayah. Jangan sampai nanti malah salah masuk wilayah orang, ya. RT ini masuk di teritorial saya atau bukan, ya kan begitu. Nah, itu yang sudah mulai dipahami nih. Teritorial teman-teman sendiri udah harus mulai kenal nih, karena di situ nanti fokus pengawasan kita di lapangan itu. Oke ya. Nah, itu pembuka atau mukadimah dari saya sedikit. Saya mau nyampaikan kalau tadi bicara tentang verifikasi faktual DPD,
saya mau menyampaikan terkait pengawasan dan potensi pidana di tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Ini penting, ya kan? Karena tanggal 12 insya Allah mereka dilantik di Pantarlih. Ya, Pantarlih dilantik, mereka sudah mulai coklit. Kita harus lakukan pengawasan. Kalau kita tidak lakukan pengawasan, kekhawatirannya itu coklit tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira potensi apa yang sering terjadi ketika coklit? Jangan Panwasam, jangan. PKD. Pernah terjadi apa pada saat coklit? Ada punya pengalaman? Mohon maaf ini, yang sebelumnya jadi PKD, angkat tangan boleh? Yang sebelumnya, yang pernah punya pengalaman jadi PKD? Ini baru semua, banyak rata-rata baru ya? Rata-rata baru. Baik, yang pada saat pemilu 2019 atau pilkada, rata-rata baru ya? Tidak apa-apa. Biasanya yang baru lebih progresif, ya kan? Nah, nanti Panwasam bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian. Biasa terjadi ya, itu beberapa pelanggaran pada saat pemutakhiran daftar pemilih. Ya, salah satunya yang di SK-kan sebagai Pantarlih, tapi yang jalan bukan dia. Paham ya? Yang jalan bisa jadi anaknya. Ya, itu satu. Yang kedua, bisa jadi Pantarlih dia hanya bekerja di atas meja. Biasanya yang dipilih, silakan. Biasanya yang dipilih jadi Pantarlih itu ketua RT. Ketua RT karena dia merasa dia dia mengetahui semua masyarakatnya, siapa yang datang, siapa yang pergi, jadi dia nggak aktualisasi di lapangan. Dia nggak coklit, dia hanya kerja di atas meja. Baru nanti dia suruh anaknya untuk tempel stiker, seolah-olah sudah dicoklit. Nah, pengawasan kita untuk Pantarlih bagaimana teman-teman sekalian? Yang pertama kita melakukan pengawasan melekat, tapi pasti nggak mampu kita. Kenapa? Karena mereka banyak, kita sedikit. Jadi ada skemanya nanti. Skemanya adalah sampling. Ya, kalau Pantarlih katanya sudah melakukan coklit, kita tanya sama orang rumah, Bapak udah dicoklit Pak? Kalau belum, ya kan? Maka itu adalah pelanggaran administrasi. Seperti itu. Oke ya? Nah, ini sedikit aja materi saya, insya Allah. Nanti juga akan saya sampaikan. Ini lanjut saja, ini dasar hukumnya. Nah, ini strategi pengawasannya, menyusun peta kerawanan, terus nanti Panwascam bikin surat imbauan, terus kita menentukan fokus pengawasan, melakukan penyandingan data, pengawasan melekat, analisis data, terus audit dan penelusuran data manual, pengawasan partisipatif, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi stakeholder. Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat pleno di PPS, ya, pada saat pleno di PPS itu wajib hadir, ya, wajib hadir. Kalau ternyata berhalangan, sampaikan langsung ke Panwasamnya biar Panwasam yang gantikan, ya, karena memang jadi tugasnya itu, ya. Nanti akan ada pleno di tingkatan PPS terkait daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara belum rampung, ada lagi namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Itu daftar hasil perbaikan bisa jadi bisa sampai 1 kali, bisa 2 kali, baru ke DPT. Jadi akan ada beberapa rapat di tingkatan PPS dan tingkatan kecamatan. Jadi wajib hadir. Lanjut. Ini jadwalnya, nanti teman-teman bisa buka-buka sendiri di HP-nya. Lanjut saja. Nah, ini isu krusialnya, sinkronisasi data pemilih, ya. Nah, nanti di lingkungan teman-teman bisa jadi itu ada lapas, ada rumah sakit, ada rutan, itu juga nanti masuk dalam pendataan, ya. Nanti pada saat KPU, Bawaslu, Panwascam itu melakukan pendataan di, anggaplah mungkin di lapas, teman-teman ikut ya, seperti itu. Karena nanti itu disandingkan dengan data pada saat pleno di PPS. Lanjut. Nah, ini isu krusialnya, lanjut. Ya, lanjut saja. Ya, lanjut aja ini.
Ini lanjut, ini RI. Ya. Lanjut saja. Nah ini langkah pencegahan lokasi khusus nih, lanjut aja lanjut. Nah ini yang kadang jadi kerawanan, itu pembentukan pantarli tidak tepat waktu, terus pantarli berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan TNI Polri nggak boleh jadi pantarli. Terus jangan-jangan ya, apa? Ini saya mau wanti-wanti nih, kami kecolongan kemarin Bapak Ibu sekalian. Ada yang dia juga PTPS sekaligus ketua KPPS. Ya, ya, ingat-ingat tuh. Ada yang juga dia sebagai PKD, dia juga di SK-kan sebagai pantarli di KPU. Ya, nah saya wanti-wanti tuh, jangan begitu ya. Gitu. Ini kalau ada kasek atau jajaran staf Panwascam yang masuk sebagai pantarli suruh mundur. Ya. Karena secara etika tidak bagus. Kekhawatiran masalah pada saat masalah ada di si pantarli yang ternyata bagian daripada pengawas kita, masa kita juga yang periksa? Ya, itu ya. Terus proses coklit tidak sesuai dengan prosedur, dia tidak memfaktualisasikan, dia tidak tepat waktu, yang MS di TMS-kan atau sebaliknya, terus tidak memberikan formulir model A. Itu juga kerawanannya ya. Atau pantarli tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu. Jadi teman-teman kalau dapatin di lapangan, ada beberapa masyarakat yang mengadu bahwa saya tidak terdaftar di DPT padahal saya adalah masyarakat di situ, maka teman-teman nanti memberikan rekomendasi kepada pantarli. Kalau pantarli tidak mau menindaklanjutin, masalah deh. Ya, masalah. Nanti potensi masalahnya ada saya buka juga di sini. Lanjut. Nah ini akurasi data pemilih, masih banyak data pemilih yang tidak rawan, yang rawan tidak tercoklit, seperti buruh publik, perantau, perkebunan, orang pelayaran, biasanya begitu. Ini problem-problem yang biasa muncul bahwa pantarlik, mohon maaf nih ya, bukan menyampingkan atau memberikan justice atau underestimate kepada teman-teman yang profesi ketua RT. Biasanya pantarlik itu ketua RT. Ini mohon maaf, para ketua RT nggak sini? Pasti biasanya ya. Masalah money politik bisa dimulai dari sini, dari DPT. Bagaimana ceritanya? Begini, dia pantarlik, dia ketua RT, dia tahu mana masyarakatnya yang sudah ternyata tidak tinggal di situ, tapi masih masuk datanya, itu kadang dia tidak TMS kan. Supaya apa? Supaya nanti keluar C undangannya. C6, tau pernah dengar C6 nggak? C6 itu Bapak Ibu sekalian bisa dijual belikan.